Oke, selamat pagi semuanya. Ya, tahan dulu. Sias. Berdiri. Bersiap. Memberi salam. Selamat pagi, Pak Ardian. Selamat pagi, silakan duduk. Tidak apa-apa, santai. Sudah? Ya, silakan masuk. Tidak apa-apa. Oke ya teman-teman. Jadi sebelum kita mulai, tadi pagi udah berdoa belum? Sudah ya. Tadi kita udah berdoa di ruang aula tadi. Atau ada yang mau memimpin dulu sebelum memulai pembelajaran? Gini aja deh. Karena kan selama ini yang berdoa kan guru ya, kalau pagi ya. Betul? Betul? Di kelas sudah ada yang berdoa? Belum. Nah, sekarang mana? Bawa pinjam absen? Oh, ini ya. Mana apa mapnya? Oh, warna merah ini ya. Bapak akan sebutkan namanya. Kita berdoa dulu, guys. Nah. Mesa, ada mesa? Berdoa nggak bisa? Oh, oke. Ya udah. Immanuel ada? Ya udah, Damian aja. Nah, karena dia kok sudah mulai berdoa. Wah. Silakan Damian, berdoa dulu ya Damian ya. Pasti bisa Damian. Bisa Damian. Berdoa, mari pimpin. Nah, teman-teman gitu. Amin. Oke. Terima kasih Damian. Jadi sebelum kita mulai, Bapak akan memulaikan dulu terlebih dahulu adalah tentang komputer. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalian memegang komputer? Tidak. Sekarang tidak. Tapi apakah di rumah punya komputer? Yang punya katakan yang punya komputer. Oke. Mungkin belum tahu. Ya, nggak apa-apa. It's okay kan? Karena belum tahu kan? Ada yang punya smartphone? Smartphone nggak tahu smartphone? Apa smartphone? Smartphone nggak tahu smartphone? Apa? Yang tahu angkat tangan. Coba apa smartphone itu? Ya, telepon pintar. Pertanyaannya adalah, kalian punya nggak? Yang punya angkat tangan? Bingung pertanyaannya. Yang angkat tangan? Apa smartphone itu? HP. HP kalian itu loh. HP kalian itu adalah smartphone Android. iPhone juga sama, namanya smartphone. Tapi mereknya iPhone. Tapi yang kalian pakai mereknya Android. Apa itu Android? Operating sistemnya. Belum mengenal ya? Nanti ya. Next. Oke, kita lanjut aja. Kalian boleh catat di buku kalian. Bentar ya, Bapak tak ambil salah satu perangkat dulu. Sudah? Nah, ada spidol nggak ya?
Wuh, spidolnya penyet-penyet. Keren kalian ini, luar biasa ya. Ini loh spidolnya. Kreatif. Kelas 7 ini paling kreatif. Ya kan? Dari baru bundar, tabung berubah menjadi penyet-penyet. Tahu penyet-penyet? Tahu nggak? Ditekan-tekan dulu. Nah. Tapi padang. Tahu padang? Terang. Nah. Si tes spidolnya dulu nih, tes spidolnya dulu nih. Tes spidol apa nih? Penghapus. Karena yang kelas lalu, tahun lalu keren. Spidolnya terang. Begitu dihapus, hitam kabeh. Ini kita lihat ya. Wes, langsung bersih. Wah, mantap. Berarti ini asli. Dirawat ini katanya. Udah cuci belum? Tahu cara cucinya? Tahu caranya? Tinggal kasih air, ditekan, selesai. Gampang kan? Kasih sabun juga boleh. Gampang kayak nyuci spon loh, spon. Ini kan dalamnya cuma spon. Nyuci ini nggak sampai 5 menit. Dibasahin keran air, ya. Air tetap jalan, dipencet-pencet. Nanti jadi bening lagi kayak baru. Nah. Oke, Bapak akan mengenalkan dulu ya. Ini adalah perangkat hardware komputer. Kita akan buat lingkaran dulu pertama ya. Ada lingkaran. Nah, lingkaran ini adalah titik pusatnya. Apa? Titik pusatnya. Biasa kita sebut yang namanya mother, ibu. Motherboard, tapi ada kata-kata kunci board. Mother kurang R. Motherboard. Apa itu motherboard? Lanjut, mother itu adalah ibu. Berarti kalau di rumah kalian pasti ada ibu. Ya kan? Nah, ternyata ini nggak bisa jalan sendiri. Butuh apa? Butuh apa? Ada istilahnya ROM. ROM-nya konek ke sini. Apa itu ROM? Penyimpanan. Ada lagi namanya pasangan nih. RAM. Nah, kalau HP kalian sudah pasti ada namanya ROM dan pasti ada namanya RAM. Itu berapa giga? Kalian beli HP tahu nggak RAM-nya berapa giga? Coba. Berapa RAM-nya, Bre? Kevin mau tanya apa? 4 giga. Oh, RAM-nya 4 giga. ROM-nya tahu ROM-nya berapa giga, Kevin? Nah, tidak tahu ROM-nya ya. Tidak apa-apa, santai aja. Apakah dia keberatan? Tunggu sebentar ya. Nah. Maklum. Nah. Kecapean dia. Apakah kurang? Oh, terlalu berat. Tidak seimbang, posisinya mestinya di tengah. Oke, lanjut ya. Dengarkan baik-baik. Ini kita akan bahas komputer yang ada di handphonemu. Ya. Di dalam motherboard itu ada lagi. Apa kira-kira? CPU. Nah, kalau HP smartphone pakainya MediaTek. Kalau merek Samsung Exynos. Kalau yang Xiaomi itu Snapdragon. Itu adalah CPU. Kalau komputer Intel. Atau bisa juga AMD. Nah, tidak apa-apa. Kita akan bahas satu-satu ya. Ternyata 1, 2, 3, 4 ini belum bisa ngapa-ngapain. Ada yang kurang. Apa? Ini kan masuk nih. Bergabung semua. Kira-kira apa? Paling utamanya. PSU. Apa itu PSU?
Nggak tahu ya? Nggak pernah dengar? PSU adalah Power Supply Unit. Yang artinya yang memberikan energi. Pada smartphone, di mana PSU-nya? Bukan. Baterai. Pinter. Mantap. Ya. Kalau komputer ini, laptop, PSU-nya, dia menggunakan adaptor dengan baterai. Tapi kalau model casing seperti ini, ya ini, nah, ini PSU-nya adalah listrik langsung. Ini adalah PSU-nya komputer. Ada juga. Sudah tahu ya ini alat apa? Alat apa? PSU. Pertanyaannya adalah, kalau satu barang satu unit ini namanya apa? Ayo yang sering ke warnet. CPU, betul. Pada CPU itu adalah di dalamnya ini, tapi tidak apa-apa. Memang disebut CPU. Kalau PC itu namanya personal komputer. Kita lanjut ya. Kamu mulai paham nih satu persatu nih. Setelah PSU, ternyata kalau cuma gini toh, apa yang didelok? Tahu didelok? Dilihat, bahasa Jawa, didelok, delok ya. Nah, apa yang dilihat? Pakai apa lihatnya? Layar, berarti ada output monitor. Nah, ya. Dicatat ya. Ada namanya monitor. Apa itu monitor? Layar. Ini loh layar, tak tunjuki. Nih ya. Ini namanya layar. Kalau nggak ada ini, cuman keyboard toh, apa sih yang dilihat? Nggak ada. Ya? Oke. Lanjut. Nah, kita udah mulai pelan-pelan nih ya. Udah mulai pinter kan? Udah mulai pinter. Nanti ada ujiannya langsung ini kalian. Nah. Mau dilanjut atau mau catat dulu? Catat dulu. Oke, silakan. Ini lambang masuk. Ini namanya lambang keluar. Ya, ada lambang masuk, ada lambang keluar. Semuanya internalnya ada di motherboard. Mother, ibu. Wah. Ini Bapak silakan, kenapa kok ibu? Coba yang masak di rumah masak. Kalian ada karena ada ibu. Yang melahirkan kalian siapa? Ibu. Gampang kan? Gampang. Yang pergi ke pasar? Ibu. Makanya disebut motherboard. Nanti kita akan tahu apa itu Pak motherboard, Pak. Bentuknya kayak apa, Pak? Ada di sini. Sudah? Lanjut? Lanjut? Lanjut. Setelah ini semua ada, ternyata nggak guna juga. Iya kan? Kan cuma alat. Terus manusianya gimana caranya? Masa alatnya dipukulin palu? Kan nggak bisa. Apa? Ada namanya keyboard. Masuk ke sini input. Dia jadi input di sini. Namanya apa? Keyboard. Nah, fungsi keyboard tahu? Apa? Salah, bukan untuk mengetik. Dengarkan baik-baik, tulis baik-baik. Fungsi keyboard yaitu
menginput. Apa itu arti menginput? Memasukkan. Bahasa Indonesianya itu memasukkan huruf angka, tanda baca, dan perintah lainnya. Sudah? Nah, contohnya, waktu kalian menginput huruf, buka WA, mengetik, istilahnya itu mengetik, tetapi pada dasarnya adalah itu menginput. Misalnya, saya sedang makan. Saya S-A-Y-A S-E-D-A-N-G M-A-K-A-N. Lalu tekan kirim perintah. Nah, berikutnya, ini yang paling penting. Semua ini penting. Ya. Sekarang adalah namanya mouse. Tikus masuk ke sini. Mouse. Tahu mouse? Apa artinya mouse? Kenapa disebut tikus? Karena bentuknya seperti tikus. Jadi kalau kalian pegang mouse, hati-hati digigit tikus. Iya tak? Digigit tak? Enggak. Nah, ini contohnya. Tuh, mana mouse? Nah, mouse yang punyanya Pak Adrian ini namanya adalah mouse wireless. Apa itu arti wireless? Tanpa kabel. Bluetooth juga sama, tanpa kabel. Kenapa kok disebutnya mouse bentuk tikus? Lihat bentuknya. Ini mata, ini hidung. Ekornya nang kene tapi kabelnya. Aneh ya? Kayak gini kan? Mata tak culek lo. Klak. Nah, untungnya ini bukan hidup. Bukan tikus beneran. Ya. Ini fungsinya untuk menggerakkan kursor. Catat. Untuk menggerakkan kursor. Apa itu Pak kursor? Bentuk kursor yang bentuknya seperti tanda panah seperti ini. Nah, kayak gini terus digerak-gerakin bentuknya di komputer. Ya, yang bentuk tanda panah digerak-gerakin. Kursor. K-U-R-S-O-R. Kursor. Sudah? Bentuknya seperti ini kalau di komputer. Ya, pertanyaannya, kalau di handphone di mana mouse-nya? Ada. Mouse-nya itu ada. Namanya adalah penggantinya kalau di smartphone ya, touch screen. Namanya adalah touch screen. Berarti dia mouse-nya tipenya diapain? Disentuh. Seperti kamu menggunakan HP disentuh. Namanya touch. Berarti keyboardnya di mana? Pakai apa keyboardnya? Kalau di smartphone, keyboardnya pakai apa? Virtual program. Jadi waktu kamu ketik ini kotak begini kan ada kotak ya, panjang begini, terus kamu sentuh,
Lalu muncul gini kan, garis ini kan, berkedip-kedip kan. Lalu kamu sudah mengetik. Nah, lalu muncul keyboardnya. Setelah itu kamu sentuh, ya kan? Nanti kalau udah selesai, hilang nggak? Hilang. Itu namanya virtual keyboard. Jadi keyboard ini ada dua, satunya hardware. Hardware-nya seperti ini ya. Lihat, ini adalah hardware, sentuh, diketik-ketik, ditekan. Keyboardnya hardware. Kalau yang di smartphone namanya apa? Virtual atau menggunakan program. Nah, pelan-pelan, sudah mulai sampai klimaks, sampai selesai ini. Sebentar lagi selesai. Ini sama ya dengan ini ya. Nah, Pandai kasih sama dengan mouse sama dengan touchscreen. Nah. Sekarang bagian output lagi. Ada output apa namanya? Kamu sudah buat nih, membuat naskah, membuat dokumen. Ada namanya dicetak. Apa nama alatnya? Printer. Ya, nama alatnya adalah printer. Nah, ini outputnya printer. Yang kedua alatnya printer. Ada yang mau tanya dulu sampai di sini yang belum paham? Nggak ada yang mau tanya? Mau dilanjut? Atau langsung ujian? Lanjut dulu ya. Lanjut sekalian habis ini Pak ya. Ya. Sekarang tanya ya, bagian mana yang ingin tahu tadi? Twitter ada di tempatnya kantor TU. Bapak nggak bisa ngambil karena lagi pakai. Yang gede itu, yang untuk warna kertas. Nah, itu namanya printer. Keyboard sudah tahu, mouse sudah tahu. Terus ini namanya apa? Kewer. Iya, tempatnya mouse. Namanya apa? Mousepad. Bukan pad mouse. Kebalik, mousepad. Ini namanya pad. Tanpa ini bisa nggak? Bisa. Taruh di meja. Namanya jadi mousepadnya. Mejanya jadi mousepad. Aman, nggak apa-apa. Mana lagi yang kalian ingin tahu? Sudah tahu semuanya? Sekarang kita akan bahas bagian dalamnya CPU. Lihat. Ini tadi adalah bagian dari CPU yang berada letaknya di sini. Nah, ini lihat semuanya ke sini ya teman-teman ya. Nih. Jadi ini koneknya gini. Nah, ini kabel-kabel ini langsung ke motherboard semua. Sama ke bagian-bagiannya, ROM, RAM, semuanya. Oke? Sudah sampai sini? Ini boleh Bapak copot supaya nggak mengganggu dan berat soalnya. Oke. Nah, gini aja untuk mempermudah kalian. Nah, sekarang Bapak pakai meja saja. Nah, ini mejanya, tuh berair. Ada tisu. Ada tisu. Ada tisu. Nggak ada tisu? Wah, ada, kasihan sekali. Barang siapa ini? Astaga, bajunya pisan. Anehnya nggak masuk pisan. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Ini ya. Kelihatan? Yang enggak kelihatan apa? Yang belakang kelihatan? Kelihatan dalamnya?
Oke. Lihat ya. Ini tadi namanya apa? Bapak ulangi lagi. PSU. Kepanjangan dari Power Supply Unit. Lanjut ya dalamnya sekarang. Kalau di handphone di mana? Baterai. Ingat. PSU-nya handphone apa? Baterai. Kalau baterainya habis? Dicas. Kalau ini kalau habis, nggak mungkin habis. Kecuali listriknya mati. Listriknya mati? Mati. Lanjut. Ya. Ini. Apa ini? Kompor. Bukan. Ini bukan kompor. Ini namanya adalah pendingin prosesor. Kenapa prosesor kok panas perlu pendingin? Karena utek. Tahu utek? Otak. Otak kalau panas hang. Komputernya nge-lag. Kayak gini. Kamu kayak main game loh. Main game patah-patah gitu loh. Itu otaknya lagi error. Pusing tahu pusing? Mumet. Tahu mumet nggak? Pusing. Ya. Aduh, capek, aduh, anak lagi. Capek dia. Nah, makanya perlu pendingin. Berarti kalau kalian lagi mumet, bagaimana cara mendinginkan otak kalian? Biasanya orangnya kalau lagi mumet cuci muka. Dinginkan gini. Segar. Kalau lagi mandi? Nikmat, segar. Soalnya otaknya panas. Ada yang di sini nggak mandi? Ntar aja di lab, ternyata nggak dipakai. Terima kasih banyak. Sebentar. Pinjem. Kamu tunggu sebentar. Tunggu sini sebentar ya. Tahu ini namanya apa? Proyektor. Salah. LCD proyektor. Yang lengkap namanya. LCD proyektor. Penggantinya apa? Monitor. Gampang kan? Terima kasih ya. Dede atau Adek ya? Oh ya Dede. Ya, Dede. Makasih ya Dede. Thank you Dede. Yo. Lanjut. Iklan lewat. Sekalian biar tahu ya. Prosesornya di mana, Pak? Otaknya, Pak. Ayo, otaknya di mana, ayo? Ini otaknya. Lihat ya. Ini Bang bukan ya otaknya nih. Otaknya ini. Otaknya hati-hati berdarah loh, ya. Hati-hati berdarah loh ya. Ini caranya ditekan dulu, digeser ke kanan. Iya, kita ambil otaknya. Iya, kita buka otaknya. Ini otaknya. Kecil kan? Kecil kan? Tanpa ini komputer mate. Kayak manusia tanpa otak mati. Kenapa mati? Karena dialah yang memproses. Inilah yang memproses. Nah, kecil, mahal. Lu bapak yang lagi nih, kecil, mahal. Ini yang kuning-kuning, emas. Asli. Yang kuning-kuning ini adalah emas. Asli. Bukan tembaga. Iya, betul. Makanya kalau ada yang namanya tukang rombeng mau menguti komputer, terus dia jual ke tempat pengolahan, itu sebenarnya mereka sedang mengambil emas. Di dalamnya prosesor ini seperti kota negara. Di dalam ini itu banyak kota-kotanya.
Ada kota 1, kota 2, kota 3, banyak. Hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Luar biasa bukan teknologi? Kecil gini. Yang buat bukan manusia. Pakai mesin. Yang buat mesin manusia. Manusia yang merancang. Mesinnya yang berjalan. Kenapa kok bukan manusia yang buat? Karena tangan manusia ini gede. Ini loh gede. Kalau gini apa artinya? Ya, kita lanjut ya. Ini hanya bisa dibuat menggunakan mesin. Ini naruhnya begini nih. Lihat. Ini. Perhatikan ya. Ini nempel gini nih. Nah, tuh. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Jadi panasnya itu dihantarkan pendingin. Kemudian diapain? Disedot. Panasnya di kipasnya ini disedot, dikeluarkan. Kalau tidak pakai ininya nyala sebentar, hanya 5 detik, lalu mati. Langsung panas. Ya. Kita lanjut nih, kita udah bongkar nih. Otaknya, coba kamu perhatikan, posisinya di sini. Masangnya, ingat, waktu kalian merakit komputer, tidak mungkin bisa masang terbalik. Jadi kamu jangan khawatir untuk merakit komputer. Komputer waktu dirakit tidak mungkin bisa masang terbalik. Mengapa? Ada titiknya. Ini bentuk lengkungannya kelihatan? Kelihatan enggak lengkungannya? Ya udah, Bapak gambarin deh. Jadi bentuknya begini nih. Kotak dulu. Ini ada lengkungannya. Nah, ini gini, dilengkungi gini. Nah. Kelihatan? Jadi ini masangnya itu balik. Misalnya ini taruh di bawah bisa masuk. Di samping nggak bisa. Harus pas. Mana nih tutupnya tadi? Oh, di atas sini. Nah, ini ya contoh nih ya. Bapak pasang lagi nih. Nih, Bapak pasang asal-asal nih. Nah, ini nggak bisa nih. Tuh, nggak bisa masuk tuh. Nah, ini nggak bisa masuk. Oh, bisa. Pas ternyata. Kalau nggak bisa masuk, dia ininya nggak nempel. Tuh, nggak bisa masuk. Tuh. Nah, jatuh-jatuh terus. Tapi kalau kamu masangnya benar, nah, tekan, masukkan, kunci, dikunci, lalu pasang kipasnya berada di atasnya sini. Nah, ini sengaja nggak Bapak pasang, supaya tahu dalamnya. Lanjut, pertanyaannya, manakah yang motherboard di sini? Ini? Bukan. Ini? Ini? Ini. Yang bawah mana? Coba tunjuk, coba tahu. Bawah hitam itu hitam yang mana? Hitam banyak, ini hitam. Ini. 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 Bukan. Tadi ya, Bapak cupot connect kan ini dengan dimur kan? Oh, enggak dimur. Kotak. Kotak. Mampus. Rusak. Bapak enggak urusan. Ya. Nah, dimarahi Pak Fengki apa itu. Yo, Bapak rusakin ya. Oke. Sebagai janjinya Bapak, yang namanya motherboard adalah ini, kotak ini. Besar ini namanya adalah motherboard. Ini namanya tahu apa? Silakan masuk tuh. Oh, nggak jadi ya wes. Nah, biar si tutunya ini nggak bisa masuk.
Apa yang namanya? Ayo, yang main game warnet itu pasti tahu. Gak tahu main game online dah? Gak pernah main warnet? GTO. Most Wanted. Need for Speed. Balapan mobil. FF, Free Fire. Oh, nggak tahu ya? Nggak tahu. Tambahan ya. VGA. Nah, di handphone kalian ada ini. Tetapi jadi satu dengan prosesornya. Namanya adalah VGA. Nah, pertanyaannya, apa fungsi VGA? Kenapa? Nah, lihat sini ya. Biar kamu nanti jadi pintar. Ya. Ingat, kamu bisa komputer, cuan mengalir. Rahasianya harus tahu hardware. Bapak ulangi lagi. Dengarkan baik-baik. Kalian bisa komputer, ya, cuan mengalir. Nggak percaya? YouTube itu pakai komputer. Facebook pakai Komputer. WA pakai. Yang nggak pakai komputer apa? Sepak bola, basket, voli, nggak perlu komputer. Makanya capek ototnya. Ototnya siapa yang capek? Manusia. Kalau bisa komputer, yang capek otakmu capek. Capek apa? Mikir. Tangan capek. Dudukan tangan ini capek apa? Klik. Apa ada orang yang di bank? Kamu datang ke kasir. Indomaret. Nah, ini apa? Berdiri gitu. Beli apa mas? Ya siap. Ada monitornya gini. Klik. Mau kemana? Ya silakan. Atau kalau di Indomaret pakai apa? Bako. Stek. Masukin lagi stek. Totalnya berapa? 100.000. Panas ya? Bapak nggak panasan? Ada nggak kena AC? Panas. Saya panas di sini. AC lo tarain ke sana semua. Ini yang tahu. Di sini. Lihat, cara itu ada sirip di dalam, bukan sirip yang ini ya. Sirip yang di dalam arahnya kemana? Ke kalian. Bapak lu nggak dapet. Nah, butuh AC. Kalau bapak egois, sirip yang tapi di kabel. Bapak nggak mau. Kenapa? Kalian menikmati AC, bapak yang kepanasan. Gak apa-apa bapak kepanasan dari biasa kok. Di bis, jendela doang. Menolak rokok.
Taruh di coba. Saya ngasih. Ya. Oke ya, brother. Oh ya. Rezeki jangan di. Oh, jangan tolak. Ya. Bisa lanjut. Ini apa tadi? Apa? Video graphic array. Video graphic array. Udah ya. Nanti sekarang wujud RAM. Ada yang kecil. Ini dengarkan, lihat semuanya. Yang belakang, Pak Bos. Nah, Pak Bos. Nah, gitu dong Pak Bos ya. Ya, sini Pak Bos. Ya, ini namanya apa? Namanya RAM. Apa kepanjangan RAM? RAM itu dengarkan baik-baik. Jangan ada yang kipas-kipas, nanti gagal fokus kamu. Percayalah, panas dikit gak apa-apa. Ya, badanmu sehat. Orang yang tidak keluar keringat menandakan bahwa badannya tidak sehat. Kalau kamu keluar keringat, berarti badanmu bagus. Dengarkan baik-baik. Orang yang tidak keluar keringat gampang jerawatan. Tubuhnya, sirkulasinya. Kamu tahu orang kalau wajah jerawatan karena keringat juga bisa kan? Tapi ingat, wajahnya bisa bersih lagi. Wajahnya gelap. Tapi kalau wajah yang pucat, itu tidak keluar keringat. Seperti kayak orang mau mati. Loh, maka tak kasih tahu. Kamu tahu, mayat itu dimasukkan ke dalam ruangan AC yang es. Makanya seperti pucat. Kamu lihat orang kalau di kutub utara pernah nonton film enggak? Wajahnya seperti apa? Karena tidak keluar keringat. Sudah paham? Maka tubuh kalau keluar itu bagus. Kenapa kalau suruh olahraga? Kalau nggak dalam tubuh, makanya sakit-sakit. Memang sana seperti komputer juga keluar keringat. Makanya disedot. Apa yang terjadi? Hang. Tahu hang? Nah, contoh kayak kamu habis olahraga dengan putih, kepalamu tersenggol dikit, langsung emo. Itulah errornya. Ya, nah, kita butuh refresh. Gimana caranya refresh? Ada program. Seperti kayak story-nya dibersihkan. Nah, itu namanya refresh. Nah, refresh itu tertumpuk di sini. Jangan dengarkan baik-baik, jangan ngaca bicara, gurumu lagi bicara. Ya. RAM kepanjangan dari random access memory. Random tulisannya random akses, itu tulisannya ACCSS. Ya, akses memory. Area. Nah, jadi ada video. Apa yang dulu? Apa fungsi RAM itu? Dengarkan baik-baik. Inilah teknologi. Bapak setelah RAM, ada lagi yang terakhir adalah ROM. ROM itu adalah ini. Nih. Yang gede ini. Namanya hard disk. Nah, hard disk kalau yang sekarang namanya adalah SSD.
dari disk. Karena ada kata disk. Sudah? Ceritanya. Ini penjelasan secara keseluruhan pada komputer. Hard disk itu adalah ROM untuk apa? Menyimpan data. Makanya ada istilah 128 giga. Ada yang 512. Adakah HP kalian yang ROM-nya 64 giga? Nah, 64. Ya, itu namanya dari apa? ROM. Kalau yang 2 giga itu apa? RAM. Pertanyaannya apa perbedaannya? Ini ceritanya. Udah lega? Lega ya? Oke, ya udah. Yang penting lega dulu ya. Ya udah. Ini ceritanya nih. RAM itu diibaratkan bis atau kendaraan umum. ROM itu diibaratkan rumah atau tempat tinggal. Sudah? Contoh. Dari sekolah menuju ke Royal Plaza, tahu? Ada yang tahu Royal Plaza? Tempatnya mall. Segini banyaknya. Kalau naik bemo berapa kali kalau satu bemo? Satu bemo jumlahnya maksimal cuma 8 orang. Di sini ada berapa? Anggap aja 24. 24 dibagi 8? 3 bemo. Nah, RAM sama. RAM itu ibaratnya adalah kendaraan. Jadi, ini adalah data semua. Kalau RAM-nya cuma 2 GB, maka dia bawaannya cuma 2. Masuk, ditransfer ke prosesor, diproses, lalu dikirim lagi. Ngambil lagi data 2 GB. Gitu terus. Lemot. Ngambil datanya cuma sedikit. Maka butuh RAM besar. Jadi, kalian itu adalah data, maka RAM-nya ini diambil pakai ini. Naik kendaraan. Naik kendaraan apa? Bis. Kenapa? Karena kapasitas besar. Itu jawabannya. Jadi, RAM-nya kalau 2 GB, HP kalian kentang, atau HP kentang, HP yang lemot, iya kan? HP-nya lemot. Pak, HP-ku lupa, buka aplikasi 2 aja lupa. Itu ya Pak. Motornya Pak. Bisa nunggu 5 menit. Itu namanya RAM-nya kecil. Kalau RAM-nya besar bisa sampai 10 aplikasi. 8 GB. Harga juga aplikasi. Mahal. Nah, pertanyaannya sampai sini siapa yang belum paham? Nah, Bapak akan bertanya sekarang secara lisan, yang belakang dulu. Ya, kipas-kipas awakmu. Coba kamu jelaskan tentang RAM yang barusan Bapak jelaskan. Coba kamu jelaskan. Nah, gimana? Tadi tentang RAM tadi itu gimana? Ayo. Tadi kan kamu kan ke belakang loh. Nah, ini sekarang paparan kalian nih. Nah, coba jelaskan apa tadi yang barusan Bapak jelaskan tentang RAM. Barusan loh, belum ada 5 menit ini Bapak bicara. Diistilahkan apa tadi? Ayo udah gampangannya wis, diistilahkan apa? Iya, diistilahkan apa tadi? Nah, nggak perhatikan kan? Nah. Ingat tuh ya, kalian ribut sendiri tidak memperhatikan Bapak atau memperhatikan tetapi kosong berpikir yang lain, Bapak bisa tahu. Mau bukti nih yang sekarang perhatikan. Bapak Kevin, RAM ini apa diibaratkan tadi? Ya.
Siapakah penumpang itu? Data. Ya. Siapakah kendaraannya? RAM. Siapakah yang memproses? Prosesornya. Prosesornya kemana? Ngirimnya Roya Plaza, penumpangnya. Terus jalan-jalan. Aku udah selesai. Balik. Naik lagi kan, keluar Roya Plaza, balik ke rumah kan, naik apa? Naik bis lagi dari sini. Naik pulang ke alokasi tertentu. Udah. Seperti itulah. Pada dasarnya kalian juga adalah komputer. Tanpa sadar. Contoh, kamu makan nggak? Kamu butuh energi nggak? Butuh. Pertanyaan, kenapa kamu bisa hidup? Karena apa? Makan. Karena apa? Yang ikut futsal disuruh ke tempatnya Pak Fendi. Yang ikut futsal. Siapa yang ikut futsal? Berapa orang? Ada 10? 4. Ayo, kalian nggak pernah ikut futsal ya? Enggak, itu aku dari SD. Apa namanya? Itu persetujuan. Oke, siap. Terima kasih ya. Mana cari lu kamu? Kamu lah. Sama Robert. Ya kunci kita, Pak. Ayo, nah ketemu dah. Oke, lanjut ya. Oh, kamu juga ada? Enggak? Oh, enggak. Oh, ya ada. Oke. Sampai mana tadi? Kalian adalah komputer. Nah, betul. Kalian adalah komputer. Energi kalian ada di jantung. Butuhnya apa? Udara, napas, oksigen. Jadi kalau jantung mau mati, PSU mati, ya mati. Ini mati, kamu juga mati. PSU-mu itu ada di jantung. Prosesornya di mana? Di sini, otak. Memorinya ada di mana? Di otak. Jadi dalam satu otak ini isinya adalah CPU ini. Ada RAM, ada ROM. Maka kalau kalian itu matematika lemot, jangan-jangan RAM-nya lemot. Belum di-upgrade. Bagaimana cara mengupgrade manusia? Perlu latihan. Kalau yang ini komputer perlu beli. Betul kan? Kan dia nggak bisa jalan sendiri. Nggak bisa olahraga dia. Kamu kan bisa olahraga. Asupan energinya. Kalau yang ini komputer cuma satu energinya, cuma listrik. Kalau kamu butuh vitamin, protein, dan kawan-kawannya. Ya. Jadi manusia itu sama. Seperti komputer. Mata itu apa? Scanner, kamera. Mata kamu itu adalah kameranya otak. Printer di mana printer? Printer di mana? Printer? Speaker itu mulut. Bapak ini speaker. Ngoceng ini ya, itu speaker. Mic-nya di mana? Mikrofon yang cek. Di mana? Telinga. Kalian mendengar, contoh, kita bisikin. Dengar nggak? Dengar kan? Barusan ngomong apa Bapak tadi? Mic masuk ke otak, diproses, kamu bisa nirukan Bapak. Sudah? Sekarang kehebatannya kalian ada motor dinamo. Dinamonya di mana? Jari 1, 2, 3, 4, 5. Setiap ini 1, 2, 3 dikontrol oleh otak. Ini. 3 dinamo, kalikan ada berapa? Belum tangan. Bisa lagi ngekok. Ya kan? Kaki. Kan? Tuh. Ini dinamo ini. Maka belajarlah robot. Manusia menciptakan robot sama seperti manusia. Karena apa? Manusia menciptakan robot meniru seperti manusia. Energinya di mana pada robot? Di tengah-tengah jantung. Baterai. Dah. Komputer. Sama. Pertanyaannya sekarang buat kalian. Tulis di buku kalian. Satu soal saja. Jelaskan
apa yang kalian dapat pada mapel TIK hari ini. Kerjakannya boleh kelompok berbarengan. Apa yang kamu dapat sekarang? Tulis di bukumu. Iya, semua sudah dijelaskan. Habis materinya, selesai. Bisa? Kalian kerja? Terima rakit komputer? Minimal jasanya 250.000. Wow. Kalau 10, 2,5 juta, guys. Kalau 100, 25 juta, guys. Money. Makanya belajar. Makanya kalau gurunya jelasin jangan ngoceh. Sabar. Kalian kan lagi ngerjakan tugas. Ya, lagi ngerjakan tugas kan? Bapak beri waktu biar cepat selesai. 5 menit atau 10 menit? 10 menit. Kerjakan sekarang. 10 menit. Ayo kerjakan. Kelompok boleh. Apa yang kalian dapat? Nah, kenapa? Jangan ribut ya. Ayo. Jelaskan apa yang kalian dapat hari ini. Ayo, apa saja. Nah, ini ya guys, nih. Panas ya? Iya, nggak apa-apa lah ya. Sesekali lah. Cuma panas aja loh. Keringetan gitu loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Apa aja loh. Ya sebenarnya keringetan sih, tapi ya bagus lah. Saking di sekolah nggak boleh pakai jaket kayak sih. Aslinya sih boleh sih, tapi jas. Bapak nggak punya jas ya? Apa yang kalian dapat dari ini semua? Termasuk alatnya. Apa? Ada yang mau tanya? Kenapa? Mau tanya apa, Jennifer? Apa, Pak? Aku juga nggak tahu, Pak. Mau tanya apa, Pak? Apa, Pak D? Yang mau ditanyakan, Pak D? Ini sudah jam berapa ya? Oh, 9:30 ya? Iya, Pak. Jam 9.39. Oh, luar biasa ya. Luar biasa ya. Nah, kalian kerjakan aja 10 menit, Bapak beri waktu. Apa yang kalian dapat? Yaudah, kipas ini jadi nyalain. Kan Bapak tadi itu kan olahraga, tapi jangan banter-banter, Dua boleh. Nah, wes cukup ya. Jennifer. Nah. Ya sudah kan, nanti kan alirannya berputar, santai. Wes putar aja. Wes. Nah.
Kenapa? Ini namanya apa yang kota besar ini? Ya, tapi kalau belinya sendiri tanpa dalam namanya casing. Kalau di handphone namanya udah casing HP. Kalau nggak ada dalamnya, ya. Boleh berdiskusi sama temennya, boleh. Nah, iya. Kamera jangan digoyang-goyang, jangan disentuh, guys. Nggak apa-apa. Soalnya nggak ada stabilisernya. Ini kan belum ada stabiliser, kakinya kan kecil. Kamera ini model tripod, ini namanya sebenarnya tripod, tapi kakinya kurang kuat. Yang kuat itu ada di satunya, tapi dipakai menurut satunya. Nah. Apa yang kamu dapat hari ini? Minimal kalimatnya 10. Ya, kalau satu toh mah gampang, Pak. Saya dapat ilmu, terima kasih, Pak. Itu mah semua orang juga bisa, anak TK ya iso. Aduh. Ya, boleh 10 baris. Ini nanti sepertinya belum ada yang beres. Itu temboknya kenapa ya hancur ya? Ada tikus nggak di sini? Pernah kalian di sini ada yang kemasukan tikus? Sudah dapat? Sudah selesai? Apa jawaban? Masa cuma 3 baris toh? 10? 10 apa? 10 baris saya ini. Baik. Dapat belajar dan memahami seperti ram dan saram. Boleh, sederhana. Kompleks ya. Untung bukan kata-kata begini ya. Saya memahami semua pelajaran Bapak, selesai. Loh, kalau kamu jawabannya begitu, kira-kira menurut kalian itu dapat apa enggak? Ya wes. Ya sama kayak orang habis makan, sebelum makan, oh gak enak Pak. Padahal dihabisin. Supaya bisa nambah. Kamera itu termasuk input apa output? Kamera itu input. Contoh kayak ini, Bapak HP ini kamera input, mengambil gambar, lalu diproses di komputernya. Dari komputer ini jaringan WiFi masuk ke laptopnya Bapak. Nah, begitu caranya. Sudah selesai, Dek. Siapa namanya ini? Marcelo. Mohon maaf ya Bapak, agak lupa.
Sambil Bapak ingin tahu nama-nama kalian, angkat tangan ya. Bapak absen ulang sambil mengingat nama kalian. Alfredo ada, Alfredo? Panggil tadi, Pak. Lagi Oh, dipanggil Pak Franky ya. Alifki ada? Aprian ada? Andreas? Oh, Andreas Kevin. Oke, Clarissa? Damian? Damian nggak ada? Oh, ada. Daniel? Evan? Esther? Francisco? Franz? Immanuel? Iren? Jennifer? Hadir. Jenny? Emadi? Mario? Marcelo? Marcos? Ya, pusat tadi ya. Mesias? Hadir. Mesia? Moren? Natania? Novi? Vivi? Oliviana? Yohanes? Nis? Oh ya wis, kalau ngomong apa Pak berarti ya itu Pak, berarti apa? Revaldino? Oh, oke. Yang enggak angkat tangan, Oh ya udah nggak ada, berarti. Udah 10 menit. Sudah ya? Berarti semua sudah kan? Oke, sekarang Bapak panggil ya. Loh iya toh kan Bapak panggil sekarang. Oke, Iren. Kamu berdiri Iren, berdiri di situ. Belum. Ya udah, gini aja. Yang sudah angkat tangan. Oke, yang sudah angkat tangan. Oke, Jennifer. Coba berdiri Jennifer. Ya, Jennifer angkat tangan. Ya. Jennifer ngomongnya agak keras ya. Apa yang kamu dapat pada pelajaran TK hari ini? Lihat di buku catatanmu. Apa nak? Bentar. Tolong teman-teman, suaranya ya, dengarkan. Jangan ada yang nulis. Bapak mohon kalau ada teman yang sedang berdiri dan sedang berbicara, jangan ada yang melakukan aktivitas apapun itu. Perhatikan temanmu yang sedang berbicara. Ya, coba siapa namanya? Nah, tangan jangan ada yang pegang apapun. Semua perhatikan, lihat ke depan. Sekarang Bapak akan tunjuk kepada Jennifer. Kalian lihat Jennifer berbicara apa, nanti bakal kalian tirukan. Nanti Bapak akan tahu siapa yang tidak menyimak. Silakan Jennifer. Dapat mengetahui isi dalam komputer. Oke. Sekarang Bapak akan tes. Nah. Mario ada? Oh, Mario tadi dipanggil, Pak. Oh, ada tadi ya. Oh, sorry. Madi ada? Ah, apa yang barusan dikatakan kepada Jennifer? Ya itu doang. Ya nggak apa-apa. Jujur kan lebih baik loh.
Nah, berarti dia menyimak sedikit. Apa-apa, oke kan? Boleh. Sekarang Marcelo. Mana Marcelo? Nah, Marcelo, apa yang barusan kamu terima dari perkataannya Jennifer? Apa Marcelo? Nggak tahu? Nggak tahu? Nggak tahu? Oh. Ya udah. Ingat, dengarkan baik-baik. Komputer dengan komputer yang lain belum tentu sama. Sama seperti manusia dengan manusia yang lain. Dengarkan baik-baik. Ini penting. Kalian tuh berbeda. Ada yang nangkepnya cepat, ada yang nangkepnya lambat. Bagaimana caranya biar seimbang? Yang cepat mengalah kepada yang lambat. Biasanya yang lambat ada faktor lain. Misal, silakan duduk Jennifer, terima kasih. Dengarkan baik-baik. Orang makan berbeda. Ada yang makan pakai nasi putih, ada yang cuma makan di rumah nggak punya pakai cuma makan apanya? Nasinya tok, sedangkan orang yang punya makan pakai lauk. Sehingga nutrisi di otak kurang. Ada yang minum susu, ada juga yang tidak minum susu. Jadi, jangan kalian pernah berkata, oh lelet kon. Nggak boleh. Kenapa? Kadang, orang yang lelet, hatinya sensitif. Sebaliknya, orang yang cepat kadang-kadang uraan. Nangkepnya cepat, makanya jadi uraan. Makanya jangan lelet, seperti itu kata-katanya. Karena dia uraan. Sikapnya jahat. Tapi yang lelet, kadang-kadang baik. Tahu maksudnya ya? Karena mereka menyadari kelemahannya. Apa itu maksudnya kecepatan? Contoh, orang main sepak bola, ada yang larinya cepat, ada juga yang larinya lambat. Ada yang larinya cepat, sombong kan? Sombong. Oh, larimu lambat. Coba kalau laptop sama laptop yang lain diadu. Masa laptopnya ngomong? Laptopnya ngomong kasih informasi. Oh, laptop lambat. Terus yang ini, ya kon sih cepat. Masa ngono? Ya enggak. Makanya, dengarkan baik-baik. Dalam CPU komputer, semuanya yang cepat, prosesornya kan cepat. Yang lambat kadang-kadang itu hard disk. Makanya menunggu dari hard disk. Hard disk ini kenapa lambat? Karena dia berputar-putar terus. Sedangkan prosesornya cepat. Ambil data, set. 1 tambah 1, 2, prosesor dan jawab. Tetapi waktu mengirim 2-nya ke hard disknya sih berapa? 2 masuk 2. Masuk ke simpan. Tapi prosesornya masa berkata, oh hard disk lambat. Enggak. Makanya prosesornya nunggu. Nunggu siapa? Hard disknya bekerja. Sama seperti kalian kalau lagi nyapu, temenmu jalannya lambat nih. Pincang. Ngambil sapu. Terus kamu masa cepetan dah. Kira-kira gimana temenmu? Marah. Ngamuk, sudah tahu dia cacat disuruh ngambil sapu. Kan aneh. Jadi kalau orang lagi ada kelemahannya, lagi luka, habis jatuh sepak bola, kakinya diamputasi, disuruh ambil sapu di lantai 1 lagi. Masa naik tangga bisa lari? Ya pasti ini. Terus temennya yang berkata di atas, bisa cepet gak? Hah? Itu kalau ketahuan sama bapak, ya bapak push up adalah yang nyuruh cepet-cepet. Bukan temen yang lambat. Kenapa?
Sudah tahu kakinya sakit, disuruh ambil sapu, nggak kebalik kan? Balik. Kebalik kan? Nah, itulah maksudnya. Jadi jangan pernah berkata, itu tak, kon dulu, si cepet tak. Mungkin dalam hal pekerjaan boleh lah ya. Kalau nulis kan bisa cepat. Ya, tapi paling tidak, apakah bisa cepat sedikit? Perkataan halusnya, apakah bisa cepat sedikit? Jangan pernah berkata, woi bisa cepat nggak? Sakit hatinya. Orang kalau sakit hati, dengarkan Bebek. Orang kalau sakit hati, dengarkan. Emosi dan bisa gelut. Tapi kalau kamu ngomongnya baik, dia tidak akan sakit hati. Contoh nih ya. Ini contoh. Misalnya nih, kayak kemarin tak marahin. Ini Barai, nggak kakaknya, nggak adiknya, podo. Sukanya apa? Sukanya apa? Nyarai kaki koncone. Mesti itu wis, bonabet wis ngono iku wis padha ae. Mesti tadi kasih lik lewat, kaki digini mesti itu. Wis padha ae iki doang. Tapi nggak apa-apa, jadi kas. Tapi apakah Bapak marah? Ya Bapak cukup negur. Supaya apa? Bapak negurnya masa dengan kaki ini ya? Kan nggak mungkin dong. Cara negur yang baik bagaimana? Bisa yang baik nggak? Nadanya tuh halus. Jangan pakai emosi. Emosi lawan emosi. Jadinya berantem. Tahu air? Air sama batu kekuatan siapa? Air. Kamu tahu batu jalan aspal bisa hancur itu gara-gara siapa? Air hujan. Batu ditenggelamkan, batunya ngangkat, ngapung ke atas. Airnya tetap mengalahkan batu. Kapal besar itu aja bisa mengapung. Kapal itu bertonton. Kenapa kok bisa ngapung? Tapi begitu airnya masuk ke dalam kapal, tenggelamlah kapal itu. Berarti air itu lembut, kecil, tetapi berat. Sama seperti kalian. Mulut ringan, perkataan keluar ringan, tapi isinya tajam. Seperti mohon maaf ya, kon iku goblok gak iso. Sakit nggak? Ringan berbicara, tapi isinya tajam. Maka ada firman Tuhan berkata apa? Lidah pedang bermata. Yang satu bisa nusuk ke depan dan dia bisa balik ke dirinya sendiri. Contoh, karena dia nggak terima, misalkan aku ngatain Mesias, contoh ya, Mesias contoh, dia nggak terima, Bapak pulang-pulang, langsung Bapak lari disandung, jatuh Bapak, Mesias kapok. Contoh, contoh. Orang kadang-kadang kan sukanya kan gitu kan, merasa nggak terima, pulang-pulang, gelut. Hanya gara-gara ini, mulut. Mulut satu, telinga dua. Artinya, mulut pedang, dia bisa masuk dua-duanya. Begitu masuk dua-duanya, masuk ke hati, balas dendam. Sakit hati. Nggak koncoan lagi. Paham ya? Hanya berkata mulut. Contoh, yang paling sederhana. Waktu kamu foto kamera. Aku nggak mau fotoin sama kamu Itu mulut sederhana. Aku tidak mau fotoan sama kamu Masuk ke telinga, dua telinga. Langsung ke hati. Nggak pakai otak langsung. Merasa apa? Merasa dirinya tidak dianggap dan tidak diterima. Kamu jangan pernah meremehkan ucapan yang barusan Bapak bilang ya. Karena Bapak sudah pernah ngalami. Rasanya nggak enak. Bahkan Bapak pun pernah dirasain sama anak Bapak sendiri. Ya aku mau foto sama ini. Makanya nggak usah ikut, itu sakit itu. Sakit loh. Orang tua kalau digituin sakit. Berarti selama ini Bapaknya nggak pernah dianggap. Makanya anak Bapak langsung Bapak tegur.
Bapak ajarin yang benar. Kalau kamu berkata begitu lagi, Leonora, Bapak nggak akan bisa deket sama kamu lagi. Kenapa? Karena Bapak sudah sakit. Bagaimana caranya memulihkan keadaan sakit tadi? Gampang. Tak kasih tahu. Begitu kamu merasakan kesakitan seseorang, langsung kamu deketi orangnya. Sorry, aku nggak sengaja bermaksud begitu. Tak kopi yuk, minum yuk. Dijebelikan jajan yang 500-an, naik 1000-an, nggak apa-apa kan? Sebagai ungkapan permintaan. Simple kan? Sebelum terlambat terlalu jauh. Waktu kalau terlalu jauh, sakitnya makin lama makin besar. Karena nggak diobati. Oke ya, sekian sampai di sini. Kalian tentunya sudah bisa. Dan Bapak harap setelah pertemuan ini kalian nanti kelas 7 akan mengerti apa yang Bapak barusan ajarkan. Ingat, Bapak tidak cuma mengajar TIK saja bagi kalian, tetapi matematika dan karakter pembicaraan kalian. Bapak sangat menjaga nama kalian. Artinya, kalau kalian lagi bermasalah, Bapak hanya simple. Bapak paling anti yang namanya pertengkaran dan ribut. Kalau kamu merasa dipukul nggak terima, ya kamu balas pukul aja. Tapi dengan syarat harus ada guru pendampingnya supaya apa? Nggak ribut. Contoh kayak tadi ya, si Mesias sama siapa kemarin? Intan. Intan merasa nggak terima toh? Waktu ditendang sama dia. Intan merasa nggak terima loh ditendang sama dia. Sakit loh dia, ngeluh loh. Si Mesias tak datang, sakit loh dia. Intan terima enggak? Enggak terima. Lalu Intan ngapain? Marah. Dan kamu harusnya bagaimana kalau dia marah? Teriman. Karena kamu yang sudah berbuat salah duluan. Misalnya nih ya, kamu tanpa sengaja nih, Bapak turun tangga, kamu duduk santai, kakimu ngene, terus Bapak jatuh. Kira-kira kamu hanya bisa berkata apa? Pak, mohon maaf, Pak. Gitu doang. Kaki gua luka-luka, bos. Harusnya bagaimana? Obatin. Jangan cuma minta maaf saja. Permintaan maaf saja tidak bisa diterima. Harus ada tanggung jawabnya. Kalau kamu jatuhin seseorang, temanmu nggak sengaja kamu dorong, main bola, namanya juga main bola, kedorong, jatuh. Jangan cuma berkata minta, tapi harus apa? Bertanggung jawab. Mau digendong kalau dia nggak bisa jalan ya, mau dibantu jalan, terus ke mana? Ke sekolah, lalu biar diantarin ke puskesmas. Gitu loh caranya. Kalau kamu, aduh maaf, aduh sorry, aduh nggak sengaja. Dia tuh sakitan bos. Sakit bos. Kau minta maaf, enak amat tuh. Coba jal kowe, ayo. Itu caranya ya. Bapak juga pernah kayak gitu, tenang aja. Bapak nabrak orang. Bapak nggak kabur. Ingat, Bapak pernah nabrak orang. Orangnya jatuh, sekarat tuh. Langsung Bapak nggak pakai mikir, di mana puskesmas yang terdekat. Langsung Bapak bayarin obat-obatnya segala macam. Terus Bapak kasih uang. Uang untuk apa? Berobatnya, tambahan obatnya. Kalau orang lain tersenggol, dia masih selamat, kabur. Nggak bertanggung jawab. Nah, Bapak di sini maunya ngajarin kalian harus bertanggung. Itu jawabannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Next, kita akan belajar tentang perkembangan komputer. Nanti ada link videonya. Catat di buku kalian. Ya. Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke. Sekian sampai di sini. Silakan saudara. Tadi kan sudah yang dua tadi siapa ya? Damian ya. Sekarang yang cewek. Silakan. Iya. Moren ya? Siapa? Sorry ya. Moren berdoa penutup ya untuk kita semua. Doakan yang terbaik.
Amin. Singkat, jelas, padat. Oke, sampai jumpa lagi. Thank you. Sampai jumpa lagi. Goodbye dong. Sampai jumpa lagi. Selamat berhati ya. Nama apa kan? Nama apa udah tahu kan? Nama lengkapnya udah tahu? Siapa? Ya, Sulistia ya. Sampai jumpa lagi. Thank you.